There's a clock that's ticking fast. Shadows dancing, can't make it last. Moments slipping from my hands, like grains of gold in desert sands. There is a time and a time for that. Moment to run and a time to בתי זיקוק, או ליד הבתי זיקוק. spin the wheel. Don't look פגעו back. שם באזור. There is a time and a time for that. Moonlight hums a quiet tune. Iran tampaknya masih belum mengendurkan serangan mereka ke Israel. Malah yang ada, makin kesini serangan mereka makin mengerikan aja. Bahkan serangan itu sekarang nggak cuma mengarah ke Tel Aviv, tapi juga Haifa yang merupakan salah satu kota besar di Israel. Di mana Haifa bisa dibilang adalah kota pelabuhan penting di utara Israel yang juga dikenal sebagai kota industrinya Israel. Dan serangan itu benar-benar membuat Israel makin gak karuan. Ya puluhan atau bahkan mungkin ratusan rudal balistik hingga hypersonic Fatah dilepaskan. Dan efeknya, Israel menerima kerusakan yang begitu besar di salah satu kota terbesar itu, menyusul Tel Aviv yang sebelumnya juga udah remuk redam dihujani oleh rudal balistik Iran. Jelas ini adalah reaksi tegas dari Iran. Walaupun di satu sisi Israel juga sempat membalas lagi dengan menghancurkan depot minyak Sahran, dan tangki bahan bakar di Teheran. Sesuatu yang kemudian membuat situasi kian memanas karena Iran benar-benar sangat bisa untuk melumpuhkan satu negara Zionis itu dalam waktu singkat dengan terus menyerbu sektor-sektor vitalnya. There is a time and a time for that. Moment to dream and a time to act. Israel mungkin dalam hal ini agak sedikit atau bahkan kelewat gegabah karena dengan pedenya nyerang Iran. Yap, mereka lupa kalau Iran bukanlah negara yang ceng-cengpo dalam urusan militer. Dan Iran biar gimana pun adalah salah satu kekuatan militer besar di kawasan Asia yang bahkan Amerika aja mengakuinya akan hal itu. Yap, Iran adalah negara yang gak pernah sudi untuk tunduk pada siapapun. Mereka pun punya kapasitas serta kekuatan bagi siapapun yang mengusik negara mereka. Dan itulah yang sejatinya kini dialami oleh Israel. Yap, setelah kemarin Tel Aviv dibombardir dengan lebih dari 200 rudal balistik dalam rentan 3 gelombang yang menghancurkan Pentagonnya Israel serta gedung-gedung di sekitarnya. Kini serangan itu benar-benar meluas ke kota besar lainnya seperti Haifa, di mana Haifa sebagaimana diketahui adalah tempat industri bagi militer Israel. Intinya, serangan ini benar-benar membuat Israel makin kalang kabut, sampai-sampai memunculkan kabar kalau Benjamin Netanyahu sempat kabur ke Yunani. Yap, dalam serangan ini terlihat begitu banyak misil rudal yang gagal dicegat Iron Dome Israel dan menghantam pelabuhan di Haifa. Dan coba deh kalian lihat sendiri di video ini. Gimana sasetnya? Rudal hypersonic Fatah menghantam kota Haifa. Karena jelas itu merupakan kecepatan yang luar biasa yang gak mungkin bisa dicegat sistem pertahanan dari Israel. Atau coba deh kalian lihat betapa besar gelombang yang diciptakan rudal hypersonic Fatah saat menghantam Tel Aviv. Bah, asli sengeri itu. Lebih lanjut, Garda Revolusi Iran sendiri melaporkan kalau mereka telah menargetkan fasilitas produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat pasokan energi di Israel dengan rudal dalam serangan di malam kedua. Hal yang kemudian membuat sebuah kilang minyak di Haifa mengalami kehancuran dan kebakaran hebat. Kemudian serangan itu seketika langsung membuat warga sekitar diminta berlindung. Usai Komando Front dalam negeri Israel mengirimkan peringatan lewat telepon.
Yap, bagi Iran, ini masih masuk ke dalam jenis peringatan ringan karena sejatinya mereka bisa mengirim kehancuran lebih kepada Israel jika negara Zionis itu masih kekeh buat macam-macam. Nah, Iran sendiri sekali lagi menegaskan kalau operasi ofensif mereka akan terus berlanjut lebih luas jika Israel dan sekutunya terus coba menyerang mereka. Bahkan kepada Amerika, Prancis, dan UK, Iran juga memberikan ultimatum jika mereka nggak segan-segan andai kata sekutu-sekutu Israel tadi ikut campur. Karena sebagaimana diketahui, Donald Trump mengatakan kalau AS akan coba untuk membela Israel, dan pejabat Amerika telah mengatakan bahwa pasukan AS telah membantu menembak jatuh pesawat nirawak dan rudal Iran saat mereka mendekati Israel. Sedangkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga mengatakan pada hari Jumat bahwa negaranya akan membantu membela Israel dari pembalasan Iran yang dinilai sangat membahayakan banyak pihak karena nuklir yang dimiliki. Lalu adapun pemerintah Inggris mengatakan Israel berhak membela diri meskipun Perdana Menteri Keir Starmer telah menekankan perlunya deeskalasi. Bawa-bawa standar ganda nih. Tapi dari semua itu, ada hal yang cukup lucu sih karena mengutip dari laporan media di Israel, The Jerusalem Post, IDF telah meminta warga Israel buat enggak mempublish segala kerusakan atau dampak apapun yang ada di Israel akibat serangan Iran. Karena IDF menilai kalau musuh bisa memantau rekaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan serangannya. Bisa gitu ya? Di sisi lain, serangan Iran ini benar-benar membuat warga Israel, terutama kaum sipil, ketakutan sejadi-jadinya. Karena menurut warga, sekarang situasinya di Israel tiap detiknya seperti kiamat. Banyak ledakan di mana-mana, kehancuran, serta api yang berkobar. Dan gak ada jaminan buat mereka selamat. Karena kapanpun, warga bisa jadi korban. פשוט נורולת היום. זה בעיקר לראות את הילדות. אישה מבוגרת לא צריכה להרגיש לבד ומפחדת אנשים. ואני בשמה, אתה מבין שזה יכול לעמוד. אני מבחינתי זה אשמתי, סתם נצחק. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan mbak-mbak Israel tadi, memang seharusnya dan normalnya anak kecil dan wanita nggak boleh merasakan ini. Tapi mbak-mbak tadi juga kayaknya lupa, atau karena saking stresnya sampai lupa atas apa yang telah Israel lakukan ke rakyat di Gaza. Dan semua paham kok kalau dalam hal ini Israel yang telah mancing huru-hara sama Iran, pakai sosokan nyerang segala, giliran digas balik meletre, terus merasa jadi si paling tersakiti. Ngaca woi, ngaca. Tapi nggak bisa deh, udah hancur, dan semuanya udah telat. Night lights flash, but they don't ignite the fire you left just doesn't. Sementara itu, ada Pakistan yang kita tahu juga punya kekuatan nuklir secara terbuka, siap untuk membantu Iran kapanpun dibutuhkan, terutama untuk melawan pasukan Zionis macam Israel. Ya, Pakistan dengan tegas memberikan warning ke para sekutu Israel kalau mereka sampai nyerang Iran, ya udah Pakistan akan gercep untuk membantu melancarkan serangan balasan dalam skala besar. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, mengatakan bahwa semua negara muslim harus bersatu melawan Zionis Israel. Di mana ia pun menegaskan pentingnya persatuan umat muslim untuk melawan Israel dan sekutunya. Nah, selain Pakistan, ada China yang juga terang-terangan mendukung Iran. Dan sebagaimana kita tahu kalau China, Pakistan, Iran, serta Rusia memiliki hubungan yang erat. Sehingga ya udah siap-siap aja gitu kalau semisal butuh apa-apa. Kemudian jangan lupakan juga negara punya Pak De Kim Jong-un, Korea Utara, yang juga dipastikan akan membantu Iran dalam menghadapi Israel jika itu memang dibutuhkan. Ya sebenarnya kalau ini cuman game atau film seru sih nggak masalah. Masalahnya ini nyata woi. Jadi ya kalau dipikir-pikir ngeri-ngeri sedep nih. Karena kalau udah gini, ancaman soal perang dunia ketiga bakalan tinggal menunggu waktu. Dan mudah-mudahan nggak sampai ke sana deh, kan gitu.
Yap, terlepas dari apapun, sekarang situasinya warga Israel seperti terkena depresi massal. Tapi sejatinya itu memang belum sebanding sama apa yang dirasakan oleh warga di Gaza. Dan Iran seolah memberitahu kalau Israel nggak bisa merasa jumawa hanya karena di backup AS. Mungkin sekarang baru Tel Aviv serta Haifa, tapi nggak menutup kemungkinan Iran akan melakukan perluasan serangan. Memang Israel boleh-boleh aja punya Iron Dome, tapi Iran punya sesuatu yang lebih, yakni keteguhan untuk membalas dengan segala yang mereka punya. Dan berkaca dari apa yang telah ditegaskan oleh Pakistan, China, bahkan Korea Utara, kalau situasi ini terus berlanjut, maka so pasti ini bukan lagi soal Iran dan Israel, tapi ini bisa berubah menjadi konflik global yang menyeret kekuatan besar dunia. Sekarang pilihannya dua, dunia mau lihat semua ini terus berjalan sampai efeknya kemana-mana, atau sama-sama mencari jalan tengah agar konflik ini nggak semakin meluas ke arah yang lebih ngeri, yang bahkan mungkin belum pernah terbayangkan oleh kita. Dan khusus buat warga Indonesia, sama-sama berdoa yuk, karena situasi dunia benar-benar sedang nggak baik-baik aja.